Borneo, pulau raksasa yang tampak teduh dari luar, namun menyimpan ketegangan geopolitik yang pekat di balik lebatnya kanopi hutan hujan. Di atas satu daratan yang sama, 3 kedaulatan berdiri berdampingan, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Tanpa benturan fisik terbuka, ketiga negara ini diam-diam merajut jaring besi, menanam simpul pertahanan, dan memamerkan taring militer terbaiknya. Di era ketika ibu kota Nusantara berdiri tegak dan Laut Tiongkok Selatan kian mendidih, Borneo bukan lagi sekadar benteng belakang, melainkan arena adu gengsi alutsista kelas berat. Lantas, ketika perimeter darat, laut, dan udara disandarkan pada kalkulasi tempur yang presisi, armada milik siapakah yang paling sangar dan memegang kendali mutlak di pulau ini? Mari kita bedah tuntas. Brunei Darussalam, sang diplomat berperisai besi. Kita buka dari utara. Tempat kerajaan kaya minyak Brunei Darussalam mengamankan wilayahnya. Brunei memang kecil secara geografis, namun memindai mereka sebagai pihak yang lemah adalah kekeliruan fatal. Mengusung doktrin perimeter defense yang sangat spesifik, angkatan bersenjata di Raja Brunei bertransformasi menjadi landak laut yang menyengat. Di lini pesisir, kapal patroli lepas pantai kelas Darussalam buatan lulusan Jerman menyiagakan rudal anti kapal Exocet M M40 Blok 3 untuk mengunci ruang gerak lawan di wilayah maritim. Sementara di darat, keberadaan Batalion Gurkha yang terintegrasi dengan jaringan intelijen Inggris memberi jaminan perlindungan tingkat tinggi. Brunei tidak haus akan jet tempur generasi terbaru atau parade artileri berat. Mereka memilih menjadi entitas yang tenang, low profile, namun mematikan jika ada yang nekat menembus batas kedaulatannya. Benteng utara Malaysia, yang kian bersolek, bergeser ke Sabah dan Sarawak, Malaysia menata ulang postur pertahanannya untuk mengimbangi dinamika perbatasan. Di darat, kekuatan tentara darat Malaysia digerakkan oleh 5 divisi yang disokong radar pemantau aktif untuk mengunci gerak-gerik perbatasan. Namun, letupan kekuatan sejati Kuala Lumpur berada di pesisir dan udara. Dari markas wilayah Laut 2 Sepanggar, TLDM mengerahkan kapal selam kelas Scorpion, aset pemukul bawah air yang memberi efek gentar tinggi di perairan Laut Tiongkok Selatan. Pengawasan udara mereka pun kian rapat berkat hadirnya skadron UAV-60, satu berbasis drone Scan Eagle, serta persiapan kedatangan jet tempur FA-50 Blok 20 di Pangkalan Udara Labuan. Dipersenjatai radar AESA dan amunisi presisi, FA-50 menjadi taring baru Malaysia untuk mengawal ruang udara Borneo Utara dari segala ancaman. Kalimantan Indonesia, sabuk besi di garda depan IKN. Sekarang, mari menyeberang ke wilayah Indonesia, sang raksasa yang kini memindahkan poros gravitasinya ke Kalimantan. Sejak IKN berdiri, kawasan ini diubah menjadi perimeter pertahanan paling steril dengan kombinasi alutsista tingkat tinggi. Di Matra Darat, TNI, Angkatan Darat menanam kartu truf paling mengerikan, rudal balistik taktis Khan, dengan diameter 610 mm dan jangkauan tembak hingga 280 km. Khan sanggup melumat pangkalan musuh sebelum mereka sempat melintasi garis batas. Bergeser ke laut, Koarmada 2 menyiagakan kapal fregat multimisi PPA Brawijaya yang perkasa bersanding dengan fregat Raden Edi Martadinata, duet maut penyapu target permukaan dan udara. Sementara di angkasa, skadron di Pangkalan Udara Supadio telah menyiagakan drone Mel ANKS untuk pengawasan non-stop, serta siap menyambut kedatangan jet tempur Omnirol Rafale F4. Kombinasi Trimatra ini tidak cuma sekadar menjaga border, melainkan membangun kubah anti-akses area denial yang mustahil ditembus. Adu mekanik Trimatra. Jika kita adu secara head-to-head di ranah taktikal, peta perimbangan kekuatan di Borneo bergeser sangat dramatis. Di pertempuran darat, meskipun Malaysia memiliki struktur infanteri yang solid lewat 5 divisi, dan Brunei memegang disiplin ketat pasukan Gurkha, keberadaan rudal balistik taktis Khan milik Indonesia secara otomatis mengubah aturan permainan. Kehadiran amunisi presisi berdaya ledak raksasa ini memberi Indonesia kemampuan preemptive strike yang tak dimiliki oleh kompetitornya di pulau tersebut. Dalam skenario konflik darat intensitas tinggi, jangkauan Khan membuat posisi artileri maupun konsentrasi pasukan lawan di sepanjang garis batas Borneo berada dalam ancaman konstan dari jarak aman. Duel permukaan, bawah air, dan supremasi langit Borneo. Di ranah maritim dan udara, pertarungan menjadi semakin sengit.
Malaysia memegang keunggulan taktis di bawah permukaan laut berkat keberadaan kapal selam Skorpen di Sepanggar. Namun di atas permukaan, hadirnya PPA Brawijaya dan fregat rem milik Indonesia mendominasi fleksibilitas gempuran laut ke udara. Di udara, jet FA-50 Block 20 Malaysia memang gesit dan modern untuk ukuran light attack. Tetapi begitu Rafale F, 4 resmi mengudara dari Supadio bersama payung pengintai drone ANKA-S, Indonesia memegang kendali air superiority yang dominan. Radar AESA RBE-2 dan rudal Meteor milik Rafale menempatkan supremasi udara Borneo berada mutlak di tangan TNI Angkatan Udara. Siapa Raja Sejati Pulau Kalimantan? Dari seluruh kalkulasi data, doktrin, dan penetrasi teknologi di atas, kesimpulannya sangat lugas. Brunei Darussalam adalah sang pemburu yang efisien kecil, tenang namun berbahaya jika didekati. Malaysia adalah pengawas maritim yang sigap dengan kekuatan bawah air yang patut diwaspadai. Namun, Indonesia adalah pemegang daya hantam mutlak di Pulau Borneo. Dengan perpaduan rudal balistik Khan di darat, kapal tempur PPA Brawijaya di laut, serta duet maut ANKA-S dan Rafale di udara, alutsista Indonesia di Kalimantan bukan lagi sekadar gagah-gagahan, melainkan kekuatan paling suangar yang siap meratakan ancaman apapun. Bagaimana menurut Anda? Apakah peningkaran benteng IKN ini sudah cukup membuat kawasan segan? Atau ada sektor yang masih bolong? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.